Udah kita berdoa aja dulu, berdoa minta sama yang kuasa, gue bilang kan. Siapa tahu emang dikasih jalan untuk pulang, kita bisa pulang gitu kan. Nah itu gue berempat tuh bener-bener jelas bang gitu mah. Gue disentak kayak dibentak gitu kan. Suaranya itu, wow gitu. Itu gue berempat langsung diam gitu, nggak jalan lagi tuh, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman IAR, balik lagi di IAR Stories, masih bareng gue Indra. Dan pada kesempatan kali ini, gue kedatangan salah seorang narasumber yang tergabung dalam salah satu organisasi, yaitu APGI. Langsung aja yuk kita sapa narasumbernya. Halo Bang Apri. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat nih. Masih aktif nih di organisasi? Iya masih aktif. Apa sih Bang namanya Bang? Ini Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Oke, siap. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang lagi dagang aja sih. Dagang kaos. Oh ini ya salah satunya ya. Itu dia. Nah buat teman-teman nih, ini adalah salah satu kaos dari Bang Apri. Bisa langsung follow IG-nya di apa Bang? Cala Official L2. Nah langsung aja tuh kepoin. Oke Bang Apri, boleh dikenalin sedikit nih ke teman-teman IAR. Halo teman IAR, nama gue Afri, Instagram gue Traveler Malas. Oke, buat teman IAR yang mau kenal lebih dekat Bang Apri, bisa langsung follow Instagramnya. Mungkin bisa DM-an gitu ya kan. Bang Apri, gue dengar punya kisah mistis nih. Iya punya Bang. Tuh kejadiannya sih udah lama Bang. Tahun berapa kira-kira? Tahun 2011-an. 2011. 2011-2012 gitu. 2011-2012 ya. Oke, waktu itu di mana kejadiannya Bang? Kejadian di Gunung Gede. Gunung Gede. Via Putri lintas Cibodas. Itu seperti apa kejadiannya Bang? Jadi itu pas saat kita turun, jadi kejadiannya tuh sebenarnya turun Bang. Oh pas turun. Turun itu kita dari kandang badak gitu sampai bawah itu sekitar kurang lebih 18 jam. Wih. Nah, buat teman IAR, sebelum Bang Apri melanjutkan ceritanya nih, buat teman IAR yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel IAR Stories. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam segmen kisah mistis pendaki. Jadi Bang, awal mula gua pendakian Gunung Gede via Putri lintas Cibodas itu tuh awalnya gua gabut Bang sebenarnya. Di tahun 2011-2012 itu gua pengen naik gunung nih gitu kan ceritanya. Ngajakin temen susah tuh ya kan. Ngajakin temen susah, akhirnya ada tuh salah satu di grup di Facebook ngadain share kosan gitu ya kan. Ya udahlah daripada gua iseng gitu kan, biar ada temennya, sebenarnya sih gua ngikut dah pendakian share kos itu. Nah saat pendakian udah kelar semua, bayar share kos ya kan, kita kumpul di Kampung Rambutan, depan terminal Kampung Rambutan. Nah dari situ kumpul semuanya, mulai jalan itu setengah malam, kita jalan ke Putri itu sekitar jam 11 malam. Singkat cerita sampai di base camp istirahat,
istirahat, terus prepare ya kan, yang belum dibeli apaan aja yang belum dibeli kita beli. Kemudian lanjut pagi kita mulai packing lagi tuh bang, packing barang aja yang apa aja yang dibawa, yang ditinggal apaan aja gitu kan, ditaruh di mobil gitu kan maksudnya. Nah pas udah mulai pendakian itu berjalan normal bang, sebenarnya kayak pendakian biasa gitu kan, normal. Kita jalan tuh sekitar rombongan 24 atau 25 gitu. Kita jalan sampai Surken itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih bang, cuman pas di Surken itu gue sempet negor salah satu rombongan. Oke. Satu rombongan dia ada nyetel musik ya kan, di situ gue merasa terganggu sih sebenarnya sih. Kan di Taman Nasional sendiri kan udah ada larangan, Betul. nggak boleh nyetel musik terlalu keras gitu kan. Udah ini nyetel musik terlalu keras gitu kan, gue tegur, mas musiknya matiin aja ya kan, nggak enak sama yang lain, ganggu gitu. Oh ya mas, ntar saya matiin kata dia kan. Oke. Sebenarnya nggak dimatiin tuh sama dia, cuma dikecilin volumenya. Masuk lagi ke tenda, kok masih ada suaranya ya kan. Samperin lagi, bang matiin aja bang, tolong bang, biar sama-sama enak. Bukannya kita juga nih keganggu, takutnya yang lain itu pun keganggu kan. Ya udah tuh akhirnya dia bisa dibilangin, akhirnya dimatiin. Udah tuh pas tuh pada tidur kan, udah pada tidur. Sekitar jam berapa tuh, jam 5 subuh tuh kita udah pada bangun bang. Prepare buat summit kan, buat summit. Tenda kita bongkar lagi tuh. Summit itu mulai naik itu sekitar jam 6:30. Terlalu lama sih gitu. 6:30 naik sampai di atas, sampai di puncak gede itu kita foto-foto. Kelar foto-foto itu jam 9-an lah, jam 9, jam setengah 10. Setengah 9, jam 10 tuh makan tuh di atas. Bawa bekal dari Surken itu kan. Kita makan masih normal. Kita makan masih normal gitu kan. Yang lain juga masih tawa-tawa gitu kan, belum ada gangguan hal-hal yang lain gitu. Yeah. Nah, ketika turun dari puncak gede itu kepecah 2 rombongan, Bang. 2 rombongan yang depan itu sekitar ada 8 orangan, nah sisanya tuh paling masih belakang. Okay. Nah, yang 8 orang ini jaraknya pun rada lumayan lah gitu kan. Pas nyampe di turun tanjakan setan itu ya. Tanjakan setan itu, nah situ tuh gue ngeliat sosok pendaki, cuman gue mikirnya masih positif di situ kan. Gue di situ mikirnya masih positif, gue ngeliat pendaki 1 orang gitu kan, bawa keril gitu kan. Udah bawa keril, terus kita tegur, bang naik sendirian. Diem tuh, nggak ada respon. Terus temen nih yang satu rombongan sama gue tuh, yang berdua, dia nenggor juga, bang sendirian aja. Iya, kata gue, udah woy, coy, jalan aja, kita cabut aja, kita tunggu aja di kandang badak. Nah, singkat cerita gue nyampe kandang badak, temen yang tadi negor itu, yang jalan bareng sama gue itu, dia nanya tuh sama gue, Pri itu sebenarnya tadi pendaki apa siapa sih? Nah, situ tuh bang, gue juga masih, ya gue mikirnya masih positif aja ya. Yang namanya gunung gitu kan. Ah udahlah, pendaki itu gue bilang gitu kan. Kagak masalah, kok agak negor kagak apa gitu kan. Kayak kagak ada tata keramanya gitu kan. Iya. Ya udahlah, biarin aja kata gue kan. Nah, rombongan yang di belakang gua tuh 3 orang.
3 orang tuh ada di belakang gue. 3 orang nyampe tuh, gue tanya sama temen, sama yang jalan bareng sama gue itu, bang tadi ngeliat inian, ada pendaki 1 orang naik. Pendaki kata dia. Kagak ada bang, kata dia kan. Yang bener lu. Tadi gue ngeliat berdua jelas bang, bawa keril wujudnya, kata dia kan. Kata gue. Nah setelah itu dia masih kagak percaya tuh, orang kagak ada pri gitu kan, kagak ada beneran dah. Gue tuh turun cuman gue doang, kata dia, bertiga sama ada rombongan orang lain, kata dia. Itu nggak ada orang yang naik. Nah di situ udah mulai sudah rasa gitu, udah mulai nggak enak lah pokoknya, udah masa iya gitu kan. Tapi gue mikirnya masih positif aja sih bang di situ kan. Ya udahlah tuh, gue pikirin dah tuh ya kan. Gue pikirin terus akhirnya udah kumpul semua di kandang badak tuh, makan siang kita. Makan siang, pas makan siang, sholat, pada kelar sholat tuh kan sekitar jam 1 siang itu kita udah mulai bergerak turun bang. Nah dari turun itu sampai kandang batu itu masih normal, nggak ada apa-apaan gitu kan. Nah dari air panas, setelah air panas itu shelter yang baru yang nyebrangin air panas. Nah di situ udah mulai menurut gue ya, gue matokin pohon bang. Ada pohon tuh sebelah kiri yang rada gede ya kalau nggak salah itu. Nah gue ngeliat pohon itu lagi gitu kan, ini pohon ini lagi. Cuman gue nggak ngomong kayak yang lain gitu. Nah setelah rombongan yang leadernya lah gitu ya, ibaratnya leadernya itu paham, akhirnya dia baru sadar tuh, kayak kita tadi lewat sini lagi ya. Enggak bang, gue mikir gitu ya kan, gue mikir positif aja gitu kan. Kagak bang, cuman kan dalam hati sebenarnya sih emang itu gue lewatin pohon itu lagi gitu kan. Ya udahlah, udah kita jalan aja, kata dia. Nggak break dulu bang, gue kan. Break aja dulu, gue bilang. Ya udah, akhirnya mereka tuh pada break sekitar 15 menit. Sebat dah tuh ngopi. Kelar ngopi, kita bergerak lagi turun kan. Sampai kejadiannya sampai sama bang, kayak gitu lagi. Nah ini kok pohonin lagi, gue bilang. Pohonin lagi. Nah di situ gue juga bingung juga tuh. Nah di satu rombongan itu ada cewek bang lagi dapet. Dia pas turun itu mukanya, yang gue lihat itu mukanya udah gimana ya, udah pucat gitu bang. Nah pas nyampe pas ngelewatin shelter gitu, kayak shelter lah. Nah dia tuh sempat teriak kan, kayak histeris gitu. Pokoknya tuh dia kagak mau ngelihat itu sampai tutup mata gitu kan. Terus disamperin tuh, dirangkul sama yang cewek juga. Kenapa ini? Nggak apa-apa. Nggak itu ada inian, ada setan ada cewek itu, udah di cewek gitu kan. Bilang gitu. Gue mikir kagak ada apa-apaan di situ. Gue ngeliatnya nggak ada apa-apaan bang. Cuman yang si ceweknya itu bilang, itu di situ histeris lah, pokoknya histeris. Nah itu jalan lagi tuh, kita jalan pokoknya tuh jalan nggak pernah berhenti bang. Jalan itu sama yang itu aja gitu kan. Sampai akhirnya gue pun ngerokok tuh sampai udah kagak ada rasanya dah mulut deh. Sampai akhirnya rokok gue bakar nih, kagak gue isap itu rokoknya. Udah ya gue diemin gitu kan, terus kata yang itu, Pri ngerokok lagi. Enggak bang, jelek. Gue bilang, udah
gue bakar aja gitu kan. Bakar aja gue. Nah pas sudah itu jalan lagi tuh, pokoknya jalan itu lagi, ketemunya itu lagi, sampai akhirnya anak-anak itu udah pada nyerah tuh sebenarnya bang. Nah di saat kita break itu tiba-tiba bang, gue denger satu rombongan itu gue denger suara gending yang sama dengan yang disetel sama satu rombongan tuh. Oke. Gending apa suara-suara kayak gamelan, apa suara lagu-lagu Jawa gitulah. Nah di situ pada pengen lihat-lihatan kan, cuman main lihat-lihatan gitu kan. Lu denger nggak gitu kan, cuman bisik-bisik. Ah enggak, gue bilang enggak, gue situ udah berusaha buat pikir positif aja gitu kan. Ah enggak mungkin, gue bilang nggak mungkin gue bilang. Nah jadi bang sebenarnya ini kita itu turun itu dari kandang badak tuh kepecah bang. Kepecah jadi dua rombongan. Nah yang trouble ini sebenarnya yang tim paling belakang. Nah gue itu salah satu orang yang paling belakang dah. Nah yang rombongan depan ini udah turun duluan. Posisinya itu mereka itu duluan lah jauh. Jadi itu gue itu yang diputerin itu sekitar 10 orangan. 10 orang kita diputer-puter dah itu pokoknya situ. Sampai akhirnya di track tuh bang. Ada yang udah mulai ada yang debat, udah ada yang main debat-debatan gitu kan. Udah ada yang nangis-nangis cewek gitu. Cuman ini pada kenapa gue bilang kan. Cuman dalam hati, masa iya kita turun lama banget, gue bilang. Ini udah nggak logis lah, kalau gue pikir itu udah nggak logis bang. Turun dari kandang badak sampai bawah itu udah nggak logis kalau gue bilang. Sampai lama banget kan. Nah sampai akhirnya itu kita kena malam. Nah pas kena malam itu si cewek yang dapat ini itu dia sampai ngelihat segala macam makhluk bang. Pokoknya dia tuh histeris, benar-benar histeris lah. Nah teman-teman yang lain itu sempet berusaha buat nenangin gitu kan. Udah ini aja, fokus ini segala macam gitu kan. Nah terus akhirnya kita di situ pasrah tuh bang. Kita pasrah lah, udah kita pasrah nih. Terus udah kita berdoa aja dulu, minta sama yang kuasa, gue bilang kan. Siapa tahu emang dikasih jalan untuk pulang, kita bisa pulang gitu kan. Ya udah akhirnya kita udah kelar rembukan gitu kan. Kita berdoa tuh bang. Nah berdoa, setelah kelar berdoa itu tiba-tiba bang, handphone leader yang tadinya itu mode pesawat tiba-tiba nerima telepon bang. Terima telepon dari supir yang di bawah. Nerima telepon tuh. Teleponnya kayak gini. Posisi udah di mana mas gitu kan. Ini yang lain udah sampai di bawah. Kok mas belum pada sampai? Kita pulang jam berapa ya gitu kan. Nah si leadernya ini ngomong, ya udah bapak pulangin aja dulu yang ada gitu kan. Nanti yang di sini kayaknya rada telatan kata dia. Gue denger kayak gitu, lah ini bener apa kagak? Terus secara logis ya bang, di hutan gitu, apalagi handphone yang di mode pesawat mana bisa sih terima telepon? Iya. Ya kan. Terus gue situ, gue diem aja tuh kan. Sampai akhirnya setelah nerima telepon itu, baru dah tuh kita kelar berdoa itu kan, dikasih jalan bener-bener itu kayak kita jalan nih, udah kayak nggak jauh banget gitu sampai di
akhirnya kita sampai di mana namanya, yang Telaga Biru. Telaga Biru. Tiba-tiba tuh udah di situ tuh. Itu gue di sini tiba-tiba. Itu pokoknya tuh kesana tuh kayak nyampe situ tuh cepet gitu kan. Wah, kok tiba-tiba di sini gitu kan. Akhirnya tuh yang tadi 10 orang kepecah lagi tuh bang. Kepecah lagi jadi 2 lagi. Yang satu rombongan itu 4 orang, yang satu 6 orang. Nah yang 4 orang ini salah satunya ada yang cewek yang dapat itu. Pas gue jalan duluan gitu kan dari telaga itu, gue jalan. Nah itu gue berempat tuh bener-bener jelas bang gitu mah. Gue disentak kayak dibentak gitu kan. Suaranya itu, wow gitu. Itu gue berempat langsung diam gitu, nggak jalan lagi tuh, stop. Pada bengong gitu kan, pada main lihat-lihatan. Nah, terus salah satu cewek itu tadi apaan bang? Nah di situ gue berusaha buat ya udahlah, kalau gue usah mikirnya yang terlalu jauh buat ke hal yang kayak gitu kan. Nggak, itu inian binatang gue bilang gitu kan, itu binatang. Ya udah lo tuh. Akhirnya kita duluan bang sampai di bawah di resort itu jam 6. Berarti kan jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sekitar 18 jam kan. Sampai jam 5, setengah 6 lah, setengah 6 pagi itu. Nah di resort itu udah rame bang. Di resort itu udah ada volunteer yang buat naik ke atas. Pas gue nyampe resort, laporan kan, ini nih rombongan yang ini gitu kan. Oh ini rombongan yang temennya pulang duluan gitu, katanya kemarin belum turun dari semalam gitu, dari sore, makanya kita mau coba naik sekalian patroli gitu kan. Ya udahlah, syukur alhamdulillah. Terus akhirnya gue istirahat dulu tuh di situ sembari nunggu temen-temen yang 6 orang itu nyampe kan. Nah si cewek itu bang di resort itu sempet apa namanya, kemasukan. Oh pas di resort. Sempat kemasukan itu, cuman suaranya itu nggak jelas bang. Suaranya itu kayak diajak buat ngomong itu kagak, nggak jelas suaranya itu kan. Ya akhirnya tuh ditunda sama orang-orang volunteer situ kan, disadarin. Terus akhirnya ya udahlah pak, saya rada ke bawahan aja nunggu di warung. Terus pas udah kita mau jalan ke warung tuh, yang lain itu baru sampai tuh. Terus ditanya-tanyain dulu tuh akhirnya kan. Tapi sebagian lagi kita turun ke bawah. Terus ditanya-tanyain kenapa bisa turun lebih lama, kenapa bisa mencar gitu kan. Terus tanyain dah tuh. Terus akhirnya ya udah diurusin sama yang leadernya itu. Dia tuh clear. Akhirnya kita di warung tuh bang, warung Cibodas. Kita pada makan dulu kan, terus cerita-cerita lah, flashback yang kejadian semalam gitu kan. Sebenarnya itu tadi bener apa bohong sih? Kok masa kita turun? Kayak kemarin kita turun jam 1 loh, kata dia kan. Kata ada salah satu orang lah. Udah gitu si yang nyetel musik gending Jawanya itu berdebat lagi tuh sama ada salah satu orang. Ini gara-gara sampean nih mas nyetel ginian. Pokoknya itu pada main salah-salahan lah, berdebat gitu kan. Pada main salah-salahan, debat. Ini orang pada kenapa sih jadi pada begini itu kan. Udah tuh akhirnya gue makan ya kan, istirahat. Ya udah tuh, mereka kan pada sebagian ada yang kerja, ada yang kuliah juga kan. Udah di situ akhirnya kita rembukin, udah kita kan udah sampai bawah. Udahlah alhamdulillah kita selamat gitu kan. Nah
pas kita mau beres-beres gitu ya bang, ngecas HP lah tuh. Gue ngecas HP kan. Nah di grup itu udah rame tuh bang, yang rombongan yang pada duluan, sampai udah pada ngirimin baca doa gitu kan di grup. Wah rame dah tuh, udah kisruh udah pokoknya di grup itu tuh. Nah setelah tuh si leadernya yang tadi nerima telepon itu bang, ngecek di log panggilan ya. Itu emang ada bang. Nah terus dilihat tuh sama dia itu jamnya itu dilihat tuh, itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah terus akhirnya karena mobil udah pulang duluan gitu kan ya, akhirnya kita ngecer tuh, naik bus umum, kita ngecer sampai pulang dah tuh. Nah pas udah sampai pulang di rumah itu, sampai di rambutan ya kan, sampai di rambutan kita misah tuh bang, mencar semua ya kan. Nah tapi pas udah pada pulang di rumah itu ada kejadian janggal lagi tuh. Si ceweknya itu yang tadi kesurupan itu kesurupan lagi di rumah katanya itu kan. Di grup rame tuh gue baca kan, oh, si ini kesurupan gitu kan. Bah masa iya masih ketempelan loh. Udah gimana tuh bang. Terus akhirnya yang penanggung jawab strip circus ini nyamperin tuh ke rumahnya tuh bang, klarifikasi juga sama keluarganya kan. Gini. Ya udah tuh akhirnya si ceweknya itu sadar dah. Terus tapi sampai sekarang tuh si ceweknya itu kayak ada trauma gitu bang buat naik gunung. Itu sih. Gue mau nanya nih bang, dikit dari kisah pendakian lu ini ya. Iya. Lu bikin tenda itu, masang tenda di Surken, Surya Kencana ya? Iya, masang tenda di Surken. Nah di situ ada yang nyetel musik. Nyetel musik. Musiknya tuh musik apa? Musik gamelan itu? Ya musik Jawa gitu bang. Musik Jawa. Dia ini yang nyetel musik ini yang nyetel musik di jalur juga bukan? Iya betul. Oh berarti dia juga orangnya. Oke. Dan pada saat lu turun nih menuju ke tanjakan setan ya, lu kan ketemu pendaki tuh. Itu pada saat itu lu jalan berdua sama temen lu, dan di belakang masih ada rombongan. Iya. Saat lu turun itu, rombongan yang di belakang lu ini nggak ketemu sama pendaki? Nggak ketemu, nggak ngeliat sama sekali bang. Kalau boleh tahu tuh, itu lu ngeliat mimik mukanya itu gimana pas saat lu berpapasan sama pendaki itu? Pas gue papasan itu dia ya mungkin karena naik gitu ya bang, jadi nggak begitu kelihatan sih. Cuman dia rada nunduk gini nih jalannya gitu kan, megangin anak kayak ranselnya itu gini, nunduk gitu kan. Ditegur pun kagak jawab sama kita berdua itu gitu. Oke. Nah terus lu kumpul lagi sama rombongan nih, semua rombongan ya di Kandang Badak? Kandang Badak, iya. Nah dari Kandang Badak bawah itu kita pecah lagi jadi dua lagi. Lalu ketemu pohon itu setelah air panas kan. Nah itu lu berapa kali ketemu sama pohon itu? Itu ketemu pohon itu ada sih sekitar 4 atau 5. Nah lu ketemu pohon itu tuh selang berapa lama gitu dari lu jalan ngelewatin pohon itu, terus lu ketemu pohon itu lagi? Kita jalan nih bang, jalan perasaan udah jauh bang. Kita jalan udah jauh gitu kan. Orang kaki pun udah berasa udah baal lah gitu, udah capek banget. Terus tiba-tiba ketemu pohon itu lagi sekitar sejam atau setengah jam lah. Sejam atau setengah jam ya. Berarti lumayan juga tuh kalau dari air panas itu lu jalan sejam. Lumayan ya berarti ya, jauh juga gitu kan. Tapi lu balik lagi ke pohon itu lagi. Nah itu makanya. Nah, selama lu berjalan itu, kanan kiri yang lu lihat tuh gimana? Gue di situ kagak nggak ngeliat kanan kiri bang. Gue udah fokus saya gitu kan, jalan yang ada itu kan, batu-batuan gitu. Gue ikutin aja itu kan. Ya kan soalnya
logika aja gitu bang, ya kan. Dari ada kayak kandang badak sampai bawah itu kan treknya itu kan batu gitu kan. Iya. Berarti lu pada saat itu lu fokus sama jalur. Nah iya. Ya. Dan akhirnya di saat lu berhenti, lu ngeliat pohon itu lagi. Betul. Berapa orang waktu itu bang? Itu yang ngeliat itu kan kepecah kan, jadi rombongan paling belakang itu sekitar 10 orang. 10 orang. Berarti hampir dari separohnya ya? Ya betul. Oke. Tapi di situ lu denger lagi tuh pendaki yang nyetel musik itu. Bukan dia yang nyetel tuh bang. Oh, bukan dia nyetel. Suara dari lain. Oke. Suara entah dari mana gitu bang. Ya. Tapi suaranya sama. Suaranya ya musik Jawa, iya sama. Musiknya sama ya. Oke. Siap. Itu pada saat lu muter balik lagi ke pohon itu lagi tuh sekitar jam berapa bang? Itu udah kena malam sih, itu kita hampir udah kena malam bang situ. Udah kena malam sampai akhirnya kita mutusin untuk udahlah kita pasrah aja gitu kan, kita berdoa, kita di situ berdoa, kelar berdoa langsung terima telepon itu. Oke. Dari kandang badak itu lu jam berapa? Dari kandang badak itu kita mulai bergerak itu jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Sekarang kalau misalkan normalnya pendakian ya dari kandang badak itu kan ke air panas berapa lama sih? 2 jam lah ya? Iya paling ya sekitar segitu bang, 2 jam. 2 jam kan ya, tapi ini bisa sampai ketemu malam lagi lu di situ ya? Makanya. Oke, dan tiba-tiba lu jalan udah sampai di telaga. Nah betul. Tapi lu ngelewatin pos-pos yang lain itu lu ngeh nggak? Gue cuman ngeh ada satu shelter gitu ya. Yang si cewek itu ngeliat sosok perempuan gitu bang. Itu di shelter mana bang? Kurang tahu bang. Itu shelternya itu modelannya tuh kayak gubuk gitu. Setengah permanen lah. Setengah permanen. Adanya di posisinya sebelah kanan? Ya sebelah kanan. Jangan-jangan tuh masih di shelter air panas bang? Bisa jadi. Oke, karena pengalaman gue juga pernah ngeliat yang begitu di situ gitu. Oke, teman IAR, itu salah satu kisah mistis pendakian dari Bang Apri. Kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah diceritakan oleh Bang Apri. Bang Apri ini boleh sedikit kasih pesan ke teman-teman IAR di rumah. Oke, siap. Untuk teman-teman IAR yang akan atau mau melakukan pendakian, alangkah baiknya teman-teman ikutin aturan yang ada di gunung itu, ikutin adat istiadat yang ada di situ, dan jaga attitude. Gitu aja sih bang. Siap. Gue boleh nambahin dikit ya Bang Apri ya. Oke, dalam melakukan pendakian itu yang jelas tetap kita berdoa dan jangan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap minta doa yang baik dari awal pendakian sampai dengan pulang ke rumah. Gitu. Karena kesuksesan pendakian itu bukanlah puncak, tapi kembali dengan selamat sampai di rumah. Oke, Bang Apri, makasih banyak atas waktunya udah mampir di IAR Stories. Main-main lagi ke sini kalau ada waktu. Oke, teman IAR, buat teman IAR yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel IAR Stories, gue mau ucapin banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan gak lupa, gue mau ucapin terima kasih buat kisah pendaki yang sudah menyediakan tempat untuk IAR Stories pada malam ini. Oke, sekian dulu dari gue Indra. Dan ada Bang Apri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.